Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua teman-teman yang ada di manapun berada. Kembali lagi di HDR Channel. Kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita saya di part 2. Bagi yang belum nonton part 1 segera nonton ya, biar nanti videonya bisa nyambung. Baik, teman-teman semua, seperti yang sudah saya sampaikan di part 1 bahwa selama 4 tahun saya mencari upaya penyembuhan agar bisa sembuh dari gangguan HFS, dan dari perjalanan saya selama 4 tahun itu kemudian menyimpulkan bahwa memang satu-satunya upaya yang bisa kita lakukan agar bisa sembuh dari HFS hanya dengan operasi. Jadi saat ini memang satu-satunya jalan untuk bisa sembuh dari gangguan HFS hanyalah operasi. Nah, saya juga ingin berpesan kepada semua teman-temanku yang mungkin sekarang dalam gangguan HFS. Saya pernah berada di posisi teman-teman semua, rasanya memang campur aduk, memang ada sedihnya, ada sebelnya, ada ya kadang ada marahnya gitu ya, karena memang HFS itu sangat mengganggu aktivitas kita, terutama yang sering berada di ruang-ruang publik gitu ya, itu sangat mengganggu sekali. Nah, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, insya Allah semua ada obatnya, semua ada solusinya. Seperti apa cerita saya dalam melakukan operasi HFS ini? Ikuti terus channel HDR ya guys ya. Oke, baik. Jadi ketika kita mau melakukan operasi, langkah awal yang kita lakukan adalah konsultasi dulu dengan dokter. Jadi jangan sampai karena asumsi pribadi, karena anggapan pribadi kemudian menjudge ada gangguan HFS, kemudian langsung operasi, jangan ya. Langkah awalnya adalah kita harus menemui dokter spesialis saraf maupun dokter spesialis bedah saraf. Nah, kita konsultasikan terkait dengan gangguan kita, apakah benar ada indikasi atau dugaan mengarah ke gangguan HFS. Nah, kalau memang jawaban dari dokter kemudian ternyata gangguan yang kita alami itu uh, ada indikasi gangguan HFS, maka biasanya yang akan dokter sarankan selanjutnya adalah kita melakukan upaya ataupun pemeriksaan MRI. Nah, di pemeriksaan MRI ini nanti kita akan tahu sebenarnya sebabnya karena apa sih. Kalau di video 1 kan sudah saya sampaikan bahwa memang gangguan HFS ini disebabkan karena adanya tekanan pembuluh darah pada saraf nomor 7. Nah, hal ini nanti akan diketahui secara pasti lewat MRI apakah memang pertemuan atau tekanan si pembuluh darah itu disebabkan karena faktor tumor ataukah karena faktor benturan, mungkin pernah eksiden, jatuh atau apapun itu, atau karena memang faktor yang sifatnya natural, jadi nggak ada gangguan apapun, tiba-tiba si pembuluh darah ini menekan saraf. Nah, nanti setelah ada hasil dari MRI ini, nanti kita akan tahu secara pasti penyebab utamanya apa. Jadi MRI itu nanti prosesnya kurang lebih berjalan sekira 30 sampai dengan 45 menit. Kita akan masuk ke ruang yang memang disiapkan secara khusus. Ruang tersebut daya magnetnya itu sangat tinggi sehingga nanti dokter akan menyarankan agar seluruh pakaian kita yang mengandung logam itu dilepas. Misalkan kayak celana ada pengait logamnya, ataupun ikat pinggang yang ada logamnya, atau baju yang mungkin ada unsur logamnya, biasanya akan diminta untuk dilepas. Nah, kita nanti akan memakai baju khusus yang memang tidak ada logamnya. Masuk ke ruangan MRI, nanti kita akan diberi kayak semacam helm, dipasang di kepala, kemudian kita akan tidur telentang dan akan masuk ke sebuah ruang menyerupai apa ya, kayak semacam tabung gitu ya, tabung panjang. Kita akan tidur dan kita akan masuk di situ, kurang lebih prosesnya sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, MRI ini disarankan teman-teman semua jangan sampai batuk ataupun pilek. Jadi biasanya sebelum MRI dokter akan memberikan wanti-wanti gitu ya, pesan ke kita agar jangan sampai kita itu batuk atau pilek, karena kalau ketika proses MRI berlangsung dan kita batuk atau pilek itu akan sangat mengganggu prosesnya.
Setelah proses MRI berlangsung, biasanya kita akan diminta untuk menunggu beberapa saat. Setelah hasilnya keluar, kita akan kembali menghadap dokter untuk konsultasi lanjutan. Nah, dari hasil konsultasi itu nanti dokter akan menjelaskan kira-kira penyebab HFS-nya karena apa. Apakah karena faktor benturan, apakah karena faktor tumor, atau karena faktor organik. Nah, kebetulan dalam kasus saya itu faktornya organik atau alamiah. Jadi tanpa sebab yang jelas tiba-tiba pembuluh darah itu menekan saraf nomor 7. Nah, setelah proses MR ini selesai, nanti untuk diagnosa lanjut ke tahap berikutnya, yakni cek darah, kemudian juga cek ronsen gitu ya. Cek darah itu nanti tujuannya yang pertama untuk mengetahui kadar gula, kemudian untuk mengetahui kolesterol, untuk mengetahui trigliserid, kemudian data-data lain yang dibutuhkan. Selanjutnya setelah cek darah kita akan cek ronsen untuk mengetahui kondisi atau kesiapan organ dalam mulai dari jantung, paru, dan juga organ dalam lainnya. Ini penting karena memang operasi nanti akan menyasar lokasi yang cukup vital dekat dengan otak kecil sehingga organ-organ tubuh lain diharapkan atau harus dipastikan dalam kondisi yang fit ya. Jadi memang proses pemeriksaan untuk menuju operasi ini memang cukup panjang. Lanjutan setelah kita cek darah kemudian cek ronsen gitu ya, kita akan lanjut untuk pengecekan EKG kemudian juga anestesi. Jadi nanti akan dilakukan semacam perekaman jantung, bagaimana kondisi jantungnya. Kemudian setelah itu nanti juga akan ada pemeriksaan anestesi ya. Setelah itu hasil pre-op keluar nanti akan dilanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Hasil pemeriksaan akan diserahkan ke dokter yang final gitu ya. Jadi nanti dokter ini akan menerima laporan semua hasil diagnosa yang kita lakukan, kemudian akan dicek apakah layak tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya, dan alhamdulillah dalam kasus saya layak untuk adanya tindakan operasi. Nah, setelah dokter memutuskan bahwa memang Anda layak untuk melakukan atau dilakukan adanya tindakan operasi, maka akan diagendakan penjadwalan operasi. Nanti biasanya kita akan dijadwalkan estimasinya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Setelah itu biasanya H-3 kita akan ditelepon dari pihak poli ataupun pihak anestesi ya. Tidak ada hal-hal khusus yang harus dipersiapkan jelang operasi, tapi biasanya dokter akan menyampaikan pesan ke kita bahwa yang pertama itu tubuh memang harus dalam kondisi fit, jangan dalam kondisi sakit, apalagi dalam kondisi batuk kemudian bersin-bersin ya. Jadi pastikan sebelum operasi kita itu benar-benar dalam kondisi yang sangat fit. Kemudian yang selanjutnya sebelum operasi, karena waktu itu masih situasi pandemi ya, saya diwajibkan untuk swab untuk menghindari adanya penularan. Jadi 1 hari jelang operasi saya melakukan swab. Saya nggak ingat kejadian waktu operasi ya, karena jelas pada waktu operasi itu dalam kondisi bius total sehingga kesadarannya 0 ya. Tapi saya itu masih ingat waktu itu saya masuk kamar operasi sekira pukul 4 sore, sekitar pukul 4 sore, kemudian keluar itu pukul 11 malam. Jadi lumayan lama juga ya. Nah, ketika operasi ini memang nanti ada banyak dokter yang terlibat di situ, baik dokter anestesi maupun dokter tim dari bedah saraf. Jadi banyak yang terlibat. Saya tidak bisa mengetahui kondisi secara pasti ketika dioperasi, tapi dokter setelah itu menceritakan kepada saya terkait dengan proses-prosesnya. Proses yang pertama itu nanti operasi kan berada di bagian belakang nih, belakang telinga ya. Bagian belakang telinga itu nanti akan dicukur rambutnya. Kemudian setelah dicukur kemudian akan
kayak semacam dibelah ya, dibelah sepanjang kurang lebih 7 sampai dengan 8 cm. Kemudian setelah kulitnya dibelah nanti akan ketemu tengkorak. Tengkoraknya akan dibor, estimasi ketebalannya kalau nggak salah dengar saya itu sekitar 1 cm. Kemudian setelah dibor akan dimasukkan alat khusus yang akan menjangkau ke wilayah yang terdapat masalah atau tekanan antara pembuluh darah dan saraf. Jadi nanti akan dimasukkan alat khusus ke dalam yang fungsinya nanti memisahkan pembuluh darah dengan saraf nomor 7. Ya, jadi memang untuk kasus HFS ini kan sebenarnya kasus yang sederhana ya. Pembuluh darah menempel atau menekan pada saraf nomor 7. Cuman yang bikin rumit ini kejadiannya ada di bagian yang sangat dalam gitu. Jadi sangat dalam dan dekat dengan otak kecil yang notabene itu sangat krusial, sangat beresiko gitu ya, sehingga memang butuh dokter yang memiliki pengalaman, memiliki keahlian yang sangat mumpuni gitu, karena memang nggak bisa atau nggak sembarang dokter bisa melakukan operasi ini. Selain dokter yang handal juga dibutuhkan alat-alat canggih yang mampu membantu ataupun mendukung proses operasi HFS ini. Untuk proses pemisahan antara pembuluh darah dengan saraf itu prosesnya berlangsung cukup lama karena mungkin rumit ya, jangkauannya susah. Antara pembuluh darah dengan saraf itu akan disekat ataupun dimasukkan sebuah alat ataupun bahan ya, kecil sekali. Itu yang fungsinya untuk memisah antara pembuluh dan saraf agar tidak menempel kembali. Nah, setelah dipasang bahan itu atau alat itu, nanti luka akan ditutup kembali, kemudian kulit akan dijahit kembali sehingga kondisi bisa kembali seperti semula. Nah, ini nih yang menarik nih, bisa nggak operasi HFS ini dengan BPJS? Kira-kira bisa nggak teman-teman? Ya, bener, jawabannya bisa ya. Jadi dalam kasus saya ketika saya operasi di Sarjito itu, alhamdulillah bisa di cover oleh BPJS. Jadi seluruh rangkaian operasi saya itu semuanya gratis. Meskipun ada sih beberapa item yang memang kita harus beli, tapi itu nggak mahal dan nggak sebesar kalau kita misal harus operasi di rumah sakit yang memang mengharuskan kita membayar full. Oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Dr. Sarjito atas segala bantuannya, segala upayanya sehingga saya bisa sembuh seperti sekarang ini. Jadi proses untuk mengurus administrasinya sebenarnya sama ya ketika kita ngurus rujukan BPJS dimanapun, kita harus ada pengantar dari Vaskes tingkat 1, kemudian nanti dari Vaskes tingkat 1 lanjut ke tingkat 2, dalam hal ini rumah sakit daerah ya. Setelah diurus untuk Vaskes tingkat 2-nya nanti baru bisa dilanjutkan ke Rumah Sakit Sarjito. Jadi memang Rumah Sakit Sarjito ini kan rumah sakit yang kelasnya provinsi ya dia ya, lebih besar sehingga pelayanannya maupun alat-alatnya dia jauh lebih canggih daripada RSUD. Baik, ini khusus untuk yang mau operasi dengan cover dana dari BPJS. Jelas ya, yang pertama kita harus mendapatkan pengantar dari Vaskes 1. Setelah dapat pengantar, nanti kita akan lanjut ke Vaskes 2 dengan menyertakan beberapa berkas. Yang pertama ada surat rujukan ya dari Vaskes 1, kemudian setelah itu fotokopi kartu Indonesia Sehat, kemudian fotokopi KTP. Nah, 3 file ini kita bawa ke Vaskes tingkat 2 untuk mendapatkan rujukan selanjutnya. Setelah nanti dapat rujukan dari Vaskes 1, kita lanjut ke Vaskes 2, dan di Vaskes 2 nanti kita akan mendapatkan rujukan lagi berupa surat kayak semacam ringkasan ya, kemudian surat rujukan tersebut kita tambah beberapa surat lain seperti surat kontrol,
Nah, dua file ini kemudian nanti yang akan dijadikan sebagai pengantar untuk kita periksa ke Sarjito. Sebagai informasi bahwa surat rujukan dari Vaskes tingkat 2 itu biasanya berlaku selama 3 bulan. Jadi surat ini bisa kita fotokopi beberapa kali seperlunya kita ya, dan bisa dipakai selama 3 bulan. Apabila sudah 3 bulan berlalu, maka kita perlu mengurus kembali dari Vaskes 1 kemudian Vaskes 2. Begitu ya. Jadi sebenarnya untuk ngurus administrasi BPJS ini sangat simpel sekali, tidak ribet. Intinya nanti untuk rujukan dari Vaskes 2 itu harus kita simpan yang asli, kemudian kita fotokopi seperlunya sesuai dengan kebutuhan kita ketika kita mau melakukan beberapa tindakan, misalkan tindakan MRI, tindakan cek ini, cek itu. Nah, itu harus dilampirkan rujukan dari Vaskes 2 ya, jangan sampai lupa ya. Kemudian kalau surat kontrol itu nanti gonta-ganti, jadi tiap kali satu tindakan atau satu kedatangan itu biasanya nanti akan diberikan surat kontrol yang baru untuk dipakai pada kontrol selanjutnya. Gitu ya, jadi ringkes, jangan merasa ribet dan lain sebagainya. Nah, nih untuk hasil atau tagihan dari MRI ini bisa kita lihat tagihannya sebesar 2.750.000. Tapi berhubung saya menggunakan BPJS, maka untuk tagihan MRI-nya ini free ya teman-teman. Jadi salah satu tahapan yang cukup panjang atau pemeriksaan yang cukup panjang atau lama itu ketika kita sudah masuk pada tahap pre-op ya. Jadi pre-op ini cukup lama karena antriannya juga banyak di sini. Di pre-op itu nanti akan ada 3 pemeriksaan ya, seperti yang sudah disampaikan di awal. Yang pertama adalah pemeriksaan EKG, kemudian cek anestesi, kemudian nanti ada konsultasi dengan dokter terkait dengan kelayakan tidaknya. Kemudian nanti baru bisa diputuskan boleh operasi atau ditunda operasinya. Nah, memang pada tahap ini itu cukup lama dan kadang nggak bisa selesai sehari, mungkin bisa lanjut pada hari berikutnya karena memang selain tahapannya panjang, yang ngantri juga banyak, tidak hanya dari poli bedah saraf saja tapi dari poli-poli yang lain juga ke situ. Jadi cukup rame, cukup antri panjang. Ini hasil dari ketika kita masuk di ruang pre-op. Jadi nanti akan ada hasil analisis dari dokter terkait dengan beberapa data yang diperlukan sebelum pre-op. Misalkan kayak data terkait dengan gula darah, kemudian kolesterol, kemudian data-data lainnya. Kemudian juga nanti akan ada keterangan terkait dengan komorbidnya, ada nggak penyakit bawaan yang dimiliki oleh pasien, serta data-data lain. Seperti di sini ada semacam rekam jantung ya. Kemudian setelah dinyatakan oke semuanya, baru nanti dokter anestesi akan memberikan tanda tangan ataupun persetujuan operasi. Demikian cerita saya terkait dengan proses operasi untuk menyembuhkan gangguan daripada HFS ini. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Sarjito beserta tim bedah saraf. Ada Dr. Andi, kemudian Dr. Yohan, Dr. Ian, Dr. Damar, dan segenap kru yang telah bekerja keras untuk melakukan operasi dalam rangka penyembuhan gangguan HFS saya. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang dalam gangguan HFS, pokoknya jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Gangguan ini sangat bisa disembuhkan dan bisa kita lalui ya prosesnya dengan baik insya Allah. Kalau memang ada ikhtiar, ada niat, insya Allah semuanya dimudahkan. Dan saya berdoa untuk semua teman-teman mudah-mudahan segera sehat, bisa segera pulih dan bisa segera aktivitas. Sampai jumpa di part 3, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.